Belasan tahun telah berlalu sejak gate pertama kali muncul. Pertempuran antara monster yang berasal dari dungeon dan manusia yang membangkitkan kekuatan atau hunter masih belum berakhir. Sung Jinwoo, sang hunter terlemah berperingkat E, menjadi petualang demi ibunya yang sakit dan adiknya yang masih bersekolah. Umumnya setelah kekuatan seorang hunter bangkit, kekuatannya tidak akan bisa tumbuh dan ranknya tidak akan berubah. Tapi setelah raid yang disebut Double Dungeon, Sung Jinwoo seperti masuk ke dalam sebuah game, di mana dengan menyelesaikan misi, level kekuatan dan ranknya terus bertambah. Ia terus meningkatkan kemampuan dengan berbagai pertarungan, sampai akhirnya mendapat resep ramuan kehidupan dan menjadi pemimpin tentara bayaran yang disebut Raja Bayangan. Dan di saat sekarang, Jinwoo yang sedang tidur mendapat telepon dari adiknya, yaitu Sung Jihan, yang sedikit marah karena Jinwoo malah tidur dan hampir lupa kalau siang itu ada pertemuan dengan wali kelas adiknya. Sesampai di sekolah, Jihan malah tidak mengenali Jinwoo karena Jinwoo yang sudah benar-benar berubah 180 derajat dari culun menjadi sangat tampan dan modis. Ia bahkan menjadi pusat perhatian para gadis di SMA adiknya. Di tengah perbincangan dengan wali kelas, Jinwoo diwanti-wanti agar jangan menyuruh adiknya untuk ikut sebagai hunter, karena Jihan memiliki nilai yang bagus dan bisa masuk ke universitas yang bagus. Selain itu, sang wali kelas juga meminta bantuan Jinwoo untuk mencari teman kelas dari Jihan agar bisa kembali bersekolah. Dan ternyata gadis yang dimaksud adalah salah satu gadis yang pernah dengan Jinwoo melakukan raid. Jinwoo pun memperkenalkan diri dan si cewek dengan mudah mengenali Jinwoo dan sekarang tahu kalau dia adalah kakak dari Sung Jihan. Koitsu, shitteru daro. Jina no oniisan? Belum berkata apa-apa, si cewek langsung bilang kalau dia tidak akan sekolah dan berhenti menjadi hunter. Namun Jinwoo terus berusaha meyakinkannya, sampai akhirnya Jinwoo mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di bandara, kita diperlihatkan sosok hunter yang baru datang dari Amerika bernama Hwang Dong-soo. Dia datang dengan niat bertemu dengan seorang hunter rank E dan rank D. Namun belum diberitahukan siapa kedua hunter itu. Dia bilang kepada kepala serikat untuk tidak menghambatnya dan membebaskannya melakukan apapun kepada dua hunter tadi. Di suatu tempat, kita diperlihatkan sebuah benda yang dibungkus dan baru turun dari pesawat. Itu adalah bangkai monster yang bersayap dan seperti berusaha untuk terbang. Diprediksi suatu saat akan ada monster bersayap dan mereka sudah bersiap dengan tim yang kuat untuk menyelidikinya. Scene berpindah ke sebuah tempat yang di sana terdapat gate rank C dan beberapa orang yang melakukan raid. Sung Jinwoo dan si cewek ternyata datang ke sana dan berencana untuk ikut menonton proses latihan yang tujuannya agar si cewek melihat bagaimana mengerikannya profesi ini. Dan dengan begitu, dia ingin berhenti dan kembali bersekolah. Terdapat juga berbagai hunter dengan rank tinggi, seperti Hunter Kim Chul, seorang tanker rank A, yang sedikit meremehkan Jinwoo dan si cewek itu karena berperingkat E. Selain itu, ada 5 orang rank B, 2 orang rank C, dengan total 10 orang beserta Jinwoo. Raid pun dimulai. Saat baru masuk, Jinwoo langsung merasakan ada hal yang aneh. Dan benar saja, gate yang tadinya rank C berubah menjadi red gate. Jinwoo yang sadar berusaha keluar tapi tidak bisa. Dia pun menyuruh 2 orang di luar gate untuk meminta bantuan. Red gate sendiri adalah gate di mana setelah masuk, mereka akan terputus dari dunia luar dengan monster yang lebih kuat dan orang luar tidak bisa masuk untuk menolong. Jadi merekalah yang harus menghabisi bos monster dalam gate itu agar bisa keluar atau menunggu dungeon break.
Dan tiba-tiba serangan anak panah datang membuat satu orang hunter langsung log out dari dunia. Dan Jinwoo berhasil melindungi si cewek dari serangan itu. ここは C 級だから。 Dan ternyata yang melakukan itu adalah Ice Elf. Ice Elf sendiri memiliki watak yang sangat biadab. Para hunter yang takut memberikan julukan Byaki atau Iblis Putih. Tak lama, Kim Chul si Rank A membuat pengumuman kepada para hunter agar mematuhi perintahnya bila ingin pulang hidup-hidup. Karena dia adalah rank teratas di kelompok itu. Dia malah membagi kelompok menjadi 2 tim dengan janji bisa memastikan hidup dari anggota yang masuk ke timnya. Para rank B pun ikut bergabung sebagai timnya. Namun dia menolak peringkat C beserta Jinwoo dan si cewek yang datang dengan niat menonton. Dia bilang kalau satu hari di Red Gate adalah 1 jam di dunia asli dan dia harus meninggalkan para beban di sini. Jir, sombongnya. ここでの一日は外の世界の1時間お荷物は置いていくしかないんだよ。 Namun salah satu rank B meminta izin untuk ikut di tim Jinwoo karena dia tahu pada serangan tadi hanya Jinwoo yang sadar adanya serangan anak panah. Dan dia percaya kalau Jinwoo pasti bukan rank E, melainkan rank A ke atas. Tim Kim dan Jinwoo pun berpisah di mana tim Kim akan menyusuri jalan di depan sedangkan tim Jinwoo akan masuk ke hutan. では開けた道なりに行く。それなら俺たちは森の方へ。 Di tengah perjalanan di luar hutan, tim Kim Chul melihat tanda-tanda dari beruang es dan malah menyalahkan Jinwoo yang akan membunuh teman timnya karena membuat keputusan masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba 3 beruang es datang dan mereka bersiap untuk bertarung. Beruang menyerang dan si tanker berhasil menahan serangan beruang itu dan dengan mudah menebas membuat beruang itu tumbang terbagi 2. Ternyata dia benar-benar rank A. Pertempuran mereka dengan beruang lainnya pun berlanjut. Di sisi tim Jinwoo, Park Hae-jin si rank B menyadari juga bahaya dari beruang es dan mengajak semua tim untuk mundur sebelum bertemu beruang itu. Tapi Jinwoo bilang justru itu mereka harus masuk ke hutan karena mereka cukup waspada dengan beruang saja, tidak harus bertemu dengan beruang sekaligus para Ice Elf. Park Hae-jin pun langsung mengerti dengan keputusan itu. Jinwoo memberikan mereka jaket untuk menghangatkan diri, membuat hunter rank C dan Hae-jin menjadi melongo karena hanya hunter peringkat atas yang bisa melakukan itu atau menggunakan inventory. Setelah itu, Jinwoo memegang kepala si cewek dan bilang kalau dia akan bertanggung jawab karena dialah yang mengajak si cewek dan terjebak di situ dan menyuruh 2 orang lainnya untuk jangan banyak tanya dan tidak meminta sesuatu darinya. Dan tak diduga seekor beruang es datang. Jinwoo pun bersiap melawannya. Di luar dungeon, ketua dari Serikat Harimau Putih memastikan dungeon itu benar-benar tertutup dan berharap besar pada hunter peringkat A dan B agar bisa berhasil kembali hidup-hidup. 2 agen tadi juga bilang kalau ada Sung Jinwoo yang ikut walaupun rank E, tapi dia dipercaya telah mengalami kebangkitan kedua. Sebuah mobil datang dan hunter terkuat Hwang Dong-su keluar dari sana dan tidak menyangka akan bertemu Baek Yeon-hoo dari guild kuat bernama Harimau Putih. Dong-su bilang kenapa dia memberikan peringkat E untuk masuk ke gate berbahaya dan ternyata peringkat E yang dimaksud di awal adalah Sung Jinwoo. Dong-su datang untuk mencari Jinwoo, namun sayangnya Jinwoo malah terkunci di dalam Red Gate dan mengira mungkin saja Jinwoo sudah mati. Ternyata puluhan beruang sudah tumbang di tangan Jinwoo. Itu membuat Hae-jin bertanya-tanya siapa Jinwoo sebenarnya. Tim mereka pun membuat tempat beristirahat sambil makan daging beruang bakar dan Jinwoo malah keluar olahraga setelah makan. Kemudian kita diperlihatkan sarang dari beruang itu dan di sana ada banyak sekali beruang. Jinwoo mengeluarkan para tentara bayangan terutama Igris dan ini adalah misi pertama mereka.
Pasukan beruang dan pasukan Jinwoo memulai peperangannya. Tak terduga, para pasukan berhasil membuat beruang terluka parah. Bahkan ada di antara pasukan Jinwoo merupakan mage dengan sihir api, berhasil membakar salah satu beruang. Meski ada bayangan yang mati, namun mereka bisa hidup kembali dengan cara menyerap mana dari Jinwoo. Serangan tentaranya di luar ekspektasi Jinwoo, tapi penggunaan mana menjadi sangat boros. Dan muncullah bos dari beruang es itu. Dia mengamuk dan membuat tentara Jinwoo menjadi kroco tidak berguna. Fisik dan kekuatan sihirnya sangat kuat membuat pasukan Jinwoo langsung hilang dan mana Jinwoo langsung habis. Dengan begitu, tugas melawan bos diberikan kepada Ygritte. Pertarungan Ygritte melawan bos Icebeard pun dimulai. Ygritte dengan mudah menghindar dan memberikan serangan balik, namun belum berakhir. Ygritte terbang lebih tinggi dan membuat beruang itu menjadi bingung. Dan Ygritte langsung menancapkan pedangnya ke punggung dan menyeret. Pedangnya membuat bos Icebeard terluka parah dan tidak bisa berdiri. Jinwoo kagum melihat kekuatan dari Ygritte. Saat serangan sihir terakhir dari bos beruang, dalam kedipan mata, kepala bos beruang terputus dan mereka berhasil memenangkan pertarungan. Saat itu juga Jinwoo menyadari betapa beruntungnya dia bisa mengalahkan Ygritte. Karena dia tahu walau menjadi bawahan Jinwoo, level Ygritte mungkin masih lebih tinggi darinya. Di tempat Kim Chul, pasukannya kembali tumbang, tamengnya hancur, dan tersisa dirinya sendiri. Dan benar kata Jinwoo, tim Kim Chul ternyata diserang oleh Ice Elf. Dan kita diperlihatkan salah satu karakter ISF yang menunggang kuda, dan kemungkinan itu adalah ketua dari Ice Elf. Setelah berhasil mengalahkan semua beruang termasuk bosnya, Jinwoo kemudian mengarise atau membangkitkan semua beruang menjadi pasukan bayangannya yang baru. Di luar dungeon, para om-om sudah menunggu selama 3 jam, yang berarti sudah 3 hari di dalam Red Dungeon. Mengetahui beratnya Red Dungeon, Dongsu makin pede, bilang kalau Jinwoo pasti sudah mati, dan sangat kecewa karena sudah datang jauh-jauh mencarinya. Lalu dia tersadar kalau Jinwoo bukan salah satu anggota guild Harimau Putih, tapi kenapa dia ikut ke dalam dungeon itu. Dan manajer An mengaku Jinwoo adalah kenalannya, dan dialah yang mengajaknya untuk melihat petualangan peringkat C. Dongsu langsung mencekik manajer An karena itu adalah salahnya. Dan serangan itu dihentikan oleh ketua guild yang marah membuat rambutnya menjadi putih dan kukunya makin panjang. Mereka berdua pun berselisih dan saling mengeluarkan kekuatannya. Aura para peringkat es memang mengerikan. Mereka berdua langsung adu jotos menghasilkan ledakan yang besar. Tapi ternyata baku hantam mereka bisa ditahan oleh Wo Jinchul. Meski tidak tahu alasan Dongsu mencari Jinwoo, Jinchul menegaskan kalau dia sudah mengukur kembali rank Jinwoo beberapa bulan yang lalu. Dan tetap saja Jinwoo adalah peringkat E. Dongsu malah bilang kalau dia hanya mencari-cari alasan untuk membunuh seseorang. Pindah ke dalam Red Gate, Kim Chul melihat puluhan beruang yang sudah mati dan tidak percaya kalau Jinwoo yang melakukan itu. Dan menyadari adanya Byakuya di luar sana, dia kembali masuk ke hutan. Dan di dalam hutan, dia akhirnya bertemu dengan 3 petualang dari tim Jinwoo yang sedang bercanda dengan pakaian hangat, selimut, tenda, bahkan makanan. Dan terheran kenapa orang lemah seperti mereka masih bisa bertahan.
Kim Chul kemudian berniat menyerang mereka dengan menuduh sudah memonopoli perlengkapan, sedangkan tim penyerang kekurangan persediaan dan makanan yang membuat mereka terbunuh. Kim Chul menyuruh mereka untuk mengaku, jika tidak mereka akan diserang. Tapi sebelum hitungan ketiga, Jinwoo datang dan menendang Kim Chul sampai terlempar jauh. 仲間を死に追いやったのはどっちだよ。 Jinwoo bahkan menyadari kalau Kim Chul membawa pasukan Ice Elf yang ternyata menggunakan kamuflase. Bahkan ketua Ice Elf menyadari kalau ada yang kemampuannya lumayan di antara para sampah. Paham dengan bahasa mereka, Jinwoo membalas perkataan itu. Dan Bos Elf bilang kalau baru pertama kali ini bertemu dengan manusia yang mengerti dengan bahasanya. 本当にいるのだな。クズの中にも使えそうなのが。 Jinwoo juga baru sadar dan berpikir kalau itu mungkin efek dari sistem. Karena paham dengan bahasa mereka, Bos Elf mengatakan kalau salah satu anggotanya bilang padanya kalau ada manusia yang kuat dan ingin melawannya. Belum selesai, Jinwoo sudah berhasil memotong kepala dari anggota Elf itu, membuat situasi semakin menarik. 出るか。 Jinwoo mencoba menyerang bos tapi bisa ditangkis dengan mudah dan hanya melukai kudanya. Ketua Elf bilang kenapa Jinwoo yang bukan manusia malah bersama manusia. Jinwoo sedikit bingung, diberitahu kalau mereka para Elf seperti mendengar suara yang memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Tapi suara itu tidak memerintahkan mereka untuk membunuh Jinwoo, yang artinya Jinwoo tidak tahu identitasnya yang sebenarnya. 俺に対してだけ声が聞こえないのも俺がプレイヤーになった影響か。 Mereka pun melakukan pertaruhan di mana Jinwoo hanya perlu menyerahkan para manusia. Jadi mereka tidak perlu bertarung. Tapi saat Jinwoo bertanya tentang siapa mereka sebenarnya, Bos Elf seperti mengalami glitch error dan mengulang pengakuan mereka untuk menyerahkan manusia, membuat Jinwoo bingung apa yang barusan terjadi. 我々は後ろに Dan dia pun menolak permintaan dari sang bos Ice Elf. Elf itu pun mengancam dan bilang Jinwoo kalah jumlah. Dan sambil tersenyum, Jinwoo langsung mengeluarkan pasukan bayangan, termasuk para beruang. Suasana memanas dan peperangan kembali terjadi. Awalnya pasukan Elf terlihat menang, tapi karena bisa hidup kembali, pasukan Jinwoo lebih diuntungkan. Saat Hejin dan yang lain akan kabur, mereka ditargetkan oleh 3 elf. Tapi Jinwoo datang dan dengan tebasan kilat langsung mencincang 3 elf itu. Jinwoo menyadari kalau bos elf lebih kuat dan dia tidak akan bertahan lama karena pasukannya menggunakan banyak mana dan dia butuh prajurit yang lebih kuat. Bos elf kemudian memperkenalkan diri, dia bernama Baruka dan duel mereka dimulai. Pertarungan adu belati terjadi sampai akhirnya Jinwoo berhasil ditendang. Tapi itu hanya pengalihan agar para pasukan mage berhasil membakar Baruka. Di sisi lain, Kim Chul tersadar dan kesal atas apa yang dilakukan Jinwoo. 2 serangan mengancam Jinwoo dari belakang Kim Chul dan dari depan ada Baruka yang ternyata masih selamat dari serangan mage. Hampir terkena serangan, Jinwoo membuat pengalihan dengan salju dan tiba-tiba keluar prajurit baru milik Jinwoo yang menghadang serangan dari Baruka. Ternyata beberapa detik sebelumnya, Jinwoo menyuruh Igris membuat penghalang salju, kemudian menyelamatkan Jinwoo dari Kim Chul, membuat Kim Chul langsung log out dan dengan cepat Jinwoo membangkitkannya menjadi salah satu pasukan bayangan dengan kekuatan dan fisik yang lebih kuat. Oke. Dengan begitu, Jinwoo memiliki prajurit tanker baru yang dia beri nama Iron. Pertarungan Iron dan Baruka cukup sengit, walau pergerakan dari Iron masih terbilang lambat. Hejin dan yang lain tidak menyangka kalau ada hunter yang bisa melakukan ini. Bahkan mereka mengira sedang bermimpi.
Di tengah pertarungan, Baruka bilang kalau Iron tidak akan cukup untuk mengalahkannya, lalu menyuruh Jinwoo dan Igris untuk ikut bergabung. Dan tentu permintaan itu dikabulkan oleh Jinwoo. Pertarungan 3 lawan 1 yang sangat sengit dan brutal. Walau diserang seperti itu, Baruka masih bisa menghindar dari setiap serangan. Benar-benar sosok villain yang kuat. Sampai akhirnya saat Baruka menyerang, Iron mampu bertahan dengan tameng besarnya, memberikan kesempatan pada Igris untuk menyerang. Tapi serangan Igris masih belum berhasil untuk melukai Baruka. Dan tanpa disadari, Jinwoo berhasil mencari celah dan bisa melukai Baruka dengan bilahnya. Walaupun Baruka masih bisa menghindar agar alat vitalnya tidak kena. Baruka bilang kalau Jinwoo mungkin terlalu meremehkannya, tapi Jinwoo membenarkan kalau dia memang kuat dan mengingatkan Baruka dengan pasukannya yang ternyata semuanya telah tewas. Hal itu membuat Baruka semakin marah dan bilang kalau pasukan Jinwoo juga akan hilang jika Jinwoo mati. Jinwoo lalu melempar belatinya ke arah Baruka. Baruka dengan mudah bisa menghindar dan bilang Jinwoo bodoh. Tanpa dia sadari, Jinwoo bisa memanggil belati itu kembali untuk menyerang Baruka. Meski bisa ditangkis, senjata Baruka langsung hancur. Iron langsung dipanggil dan menahan Baruka agar para mage bisa membakar Baruka dengan maksimal. Tapi di luar dugaan, Iron dicabik-cabik dan Baruka masih bisa bertahan dari serangan tadi. Saat mengamuk, tiba-tiba tubuhnya terluka, dan itu adalah ulah dari Sung Jinwoo. Menunggu waktu yang tepat, dia menggunakan kamuflase dan langsung menusuk Baruka dengan bilahnya. Baruka masih bisa bertahan sampai Iron kembali bangkit dan menggeprek tubuh Baruka, dan kali ini Baruka sudah dipastikan meninggoy dunia. Lucunya, Iron masih saja memukul-mukul Baruka dan mereka pun menang lagi. Dengan kalahnya Baruka, gerbang gate kembali terbuka sebagai jalan untuk mereka pulang. Namun sebelum pulang, Jinwoo akan mencoba mengerais Baruka menjadi prajurit barunya. Di luar gate, manajer menyuruh ketua guild untuk pulang saja, karena bisa saja gate itu berjalan sampai berminggu-minggu. Tapi tak lama, gate itu kembali normal dan berwarna biru. Dan 2 orang keluar dari sana, yaitu rank C dan Hejin si rank B. Dan tak lama, Jinwoo dan teman adiknya juga keluar. Tapi Jinwoo seperti tidak senang. Melihat Jinwoo selamat, manajer An senang karena sesuai dengan dugaannya. Tapi ketua guild merasa aneh dengan apa yang terjadi di sana dan kenapa malah petualang rank rendah yang berhasil pulang. Jinwoo yang akan pulang dihentikan oleh ketua guild karena ingin bertanya sesuatu. Tapi Jinwoo menolak dan menyuruhnya bertanya pada anggota guildnya saja. Baekhyun memaksa karena ini bukan permintaan, tapi perintah, sambil sedikit mengeluarkan aura kekuatannya. Karena dia harus menanyakan beberapa hal sebagai penanggung jawab dari para petualangnya. Bukannya tenang, Jinwoo menjawab dengan bilang kalau memang dia yang menyelamatkan 2 orang itu, dan harusnya dia berterima kasih. Melihat Jinwoo seperti itu, Baekhyun berterima kasih dan Jinwoo berangkat untuk pulang. Lalu Yeonwoo menyuruh manajer An untuk bisa membawa Jinwoo ke guild mereka. Sesampai di rumah, teman adiknya pamit tapi memanggil dengan nama Jinwoo, bukan kakak lagi. Sepertinya dia tertarik dengan Jinwoo. Saat perjalanan, diberitahukan yang membuat Jinwoo kesal adalah dia hanya berhasil mendapatkan pedang Baruka dan tidak berhasil membangkitkannya. Bahkan dia sampai gagal 3 kali mengerais Baruka. Keesokan pagi, Yo Jinho datang menjemput Jinwoo dan ternyata teman adiknya Han Soyi juga ikut untuk berpetualang, dan sepertinya dia semakin dekat dengan Jinwoo. Bahkan Jinho menganggap mereka berpacaran dan mereka berangkat berpetualang ke gate lain. Dalam dungeon, Jinwoo tercengang melihat skill Jinwoo yang bisa memanggil para shadows untuk bertarung.
Karena ini adalah kali pertama Jinho melihat itu. Pembasmian jadi gampang dan mereka tinggal menunggu hasil saja. Tak hanya monster, para Shadows juga ditugaskan untuk menambang kristal dan batu sihir. 見せたことなかったか。俺のスキルの一つだよ。 Di sebuah tempat seperti kapal rusak, para hunter dari negara Amerika dibuat pingsan oleh seseorang tak dikenal yang gondrong dan terlihat tidak terawat. Dia bilang kalau dia manusia dan ingin pulang ke rumah. Sepertinya dia hunter yang kuat. Human, I want to go home. Kemudian hunter itu ditahan untuk diinterogasi dan diketahui kalau 10 tahun yang lalu dia terjebak di sebuah gate dan saat keluar, gate itu terhubung sampai Amerika. Pemerintah kemudian meminta bantuan dari hunter Amerika yang berasal dari Korea juga. Tentu itu adalah Hwang Dong-su. Lalu diketahui nama dari hunter tersesat itu bernama Sung Il-hwan. 人型のモンスターである可能性もありますので、イルファン・ソンというそうです。 Di kediaman Sung Jinwoo, dia tengah bersiap untuk pergi, memberitahu adiknya kalau dia akan pesiar selama 1 minggu. Jin Ah sedikit curiga dan malah mengira Jinwoo pergi dengan pacarnya. Ternyata Jinwoo pergi ke sebuah gate dengan rank tinggi untuk mencari 3 item elixir kehidupan. Dia yakin kalau sekarang dia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Saat masuk, langsung ada quest untuk mengumpulkan jiwa para iblis. Karena di dalam istana itu banyak sekali iblisnya. Dan targetnya adalah 10.000 iblis. Tapi demi mendapatkan obat untuk ibunya, dia tidak takut melawan 100 atau bahkan ribuan iblis. 1万だろうが10万だろうがやってやる。 Di sisi Jinho, dia tengah meminta ayahnya untuk menyerahkan guild Yojin kepadanya. Ayahnya malah menyinggung tentang Sung Jinwoo yang berkaitan dengan berbagai peristiwa penting bahkan saat Red Gate kemarin. Dan diketahui Jinwoo lah yang menjadi pemimpin orang-orang yang selamat. Bahkan ayah Jinho tahu kalau semua pembasmian gate yang dilakukan Jinho pasti karena bantuan Jinwoo. Ayahnya mengabulkan keinginan Jinho dan siap memberikan guild Yojin, namun dengan syarat Jinho harus bisa merekrut Jinwoo untuk bergabung dengan guild Yojin sebelum disalib oleh guild Harimau Putih. どういうわけか悪魔からは抽出できないんだよな。こんなにいるってのももったいない。 Kembali ke Jinwoo, dia sudah berhasil menghabisi ribuan monster. Namun sayangnya, monster sebanyak itu tidak bisa dia bangkitkan menjadi pasukan Shadow dan hanya mendapatkan surat izin untuk lanjut ke lantai 2. Saat akan lanjut di tengah dungeon yang sangat luas itu, dia memanggil bos Icebear sebagai tunggangan. Meski dihadang oleh iblis, ternyata Icebear itu lumayan kuat dan cepat dan Jinwoo memberikannya nama Tang. Di sebuah fasilitas gym, akhirnya kita mulai diperlihatkan dengan karakter cantik di anime ini. Siapa lagi kalau bukan Cha-in yang menjadi sorotan para gadis di sana. Cha-in mengingat saat dirinya komplain kenapa informasi monster bersayap masih dirahasiakan. Lalu ketua guild bilang kalau itu hanya akan membuat kepanikan dan yang penting mereka harus fokus untuk menambah kekuatan saja. Jinwoo terus membasmi monster lantai demi lantai. Setiap lantai monsternya bertambah kuat dan bertambah banyak. Namun dengan membunuh iblis yang membawa surat izin, petualangannya menjadi lebih cepat. Hanya saja yang dia khawatirkan adalah berapa jumlah lantai di sana. Jika memang 100 lantai, maka akan sekuat apa monster di sana? Dan akankah bekal yang dia bawa bisa cukup? Jinwoo benar-benar bertarung dengan waktu. Sampai akhirnya dia berhasil mengoleksi 10.000 jiwa iblis. Di lantai 50, Jinwoo sampai ke tempat bos iblis dengan para pasukannya. Dia bersiap juga memanggil para pasukan Shadow untuk melawan sang penguasa lantai bawah, Vulkan Ketamakan. Jinwoo langsung memerintahkan para Shadow untuk menyerang pasukan iblis dan Jinwoo sendiri yang akan melawan bos iblis itu. Para mage beraksi dengan sihir apinya, mendukung Iron dan Igris menyerang dengan badas.
Dengan meningkatnya status kecerdasan, sekarang Jinwoo bisa membangkitkan lebih banyak pasukan dan memiliki mana yang lebih banyak untuk mempertahankannya. Saat sedang heran kenapa bos itu diam saja, bos itu langsung menghilang dan menyerang pasukan Jinwoo. こっちから仕掛けてさっさと。 Jinwoo sedikit marah dan mencoba memukulnya. Walau tak diduga, dengan sekali pukulan, bos iblis yang sangat besar itu sampai terlempar sangat jauh. Peningkatan level Jinwoo benar-benar terlihat. 何やってくれてんだよ。 Iblis Vulkan langsung marah, mengeluarkan hawa kekuatannya, kemudian berlari sangat cepat. Dengan sigap, Jinwoo meminjam tameng dari Iron dan menggunakannya untuk menahan pukulan Iblis Vulkan. Walau dengan tubuh yang sangat besar, Iblis itu sangat lincah, bahkan memberikan serangan bertubi-tubi dengan sangat cepat. Saat ada celah, Jinwoo melempar tameng Iron, memberikannya kesempatan untuk menyerang Iblis Vulkan. Tapi ternyata 3 mata iblis itu bukan sekedar pajangan. Dia mampu membaca pergerakan Jinwoo dan langsung menyerang balik. Untungnya, Jinwoo punya skill Ruler's Hand, membuatnya berhasil menghindar dari serangan itu. Dan untuk mengalahkannya, Jinwoo harus menyerang kepala Iblis Vulkan. Jinwoo kemudian berlari berencana membuat pergerakan iblis itu terhenti agar bisa menyerangnya dengan bebas. Saat menemukan bangunan yang bisa membantunya, Jinwoo berlari makin cepat dan berhasil membuat pergerakan monster itu terhenti. Dan dengan sekali tebasan, Iblis Vulkan terpotong seperti martabak. Jinwoo berhasil menang dan mendapatkan item baru, yaitu potongan pohon dunia. Berlanjut ke lantai 75, Jinwoo bertemu dengan bos monster kedua, bertipe monster undead, sang pembimbing para roh bernama Metus. Jinwoo sedikit ceramah karena perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh dan langsung mengalahkan Metus dengan cara terlalu gampang. Dengan tumbangnya Metus, dia mendapatkan beberapa item bagus, seperti anting dan kalung iblis, di mana saat disatukan itu meningkatkan status buff pada Jinwoo. Dan dengan mendapatkan 2 item itu, dia jadi tahu kalau ada sisa 1 item lagi, atau 1 bos lantai yang harus dia kalahkan. Bahkan dia mendapatkan bola ketamakan yang bisa meningkatkan kekuatan 2 kali lipat pada pasukan tentaranya. Dan item terakhir adalah sebuah kunci misterius, belum diketahui detail pastinya. Di tempat Il Hwangsung, dia diinterogasi oleh Dongsu yang mengiranya adalah monster berbentuk manusia. Dongsu yang sedang kesal lalu dibuat terheran dengan pertanyaan Hwangsung yang bertanya berapa banyak yang mereka ketahui tentang Gate dan para monster. Karena Hwangsung tahu kalau Gate, dungeon, dan monster hanyalah awal saja, dan kekuatan yang berlevel bencana kini sudah bangkit, dan tujuannya adalah mencegah bencana itu. Dongsu terus saja meremehkan Hwangsung, sampai saat dia melihat detail tentang Hwangsung, ternyata Hwangsung punya istri dan 2 anak, membuat Dongsu menjadi sangat tertarik dan bertanya apakah Hwangsung masih mengingat nama anaknya, dan dia menjawab kalau anaknya bernama Jinwoo. Dongsu malah memancing amarah Hwangsung dan bilang kalau Jinwoo sudah mati, membuat suasana di antara mereka semakin panas. Benar saja, mereka membuat kota hampir hancur dan Dongsu dibuat sekarat dalam sekejap. Bahkan agen di sana bilang kalau mereka beruntung karena kerusakan yang dialami terbilang kecil. Kembali ke sisi Jinwoo, ternyata dia sudah mendapatkan 2 item dari eliksir kehidupan. Item pertama, potongan pohon dunia dari Vulkan di lantai 50. Yang kedua, mata air hutan gema para roh dari Metus di lantai 75. Namun sayangnya, karena bekalnya sudah habis, dia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan akan kembali lagi mencari sisa 1 item di episode berikutnya. Keluar dari gate, Jinwoo hanya mendapatkan 2 item untuk membuat ramuan eliksir kehidupan.
Sisa satu lagi yaitu darah Raja Iblis yang telah disucikan. Levelnya memang meningkat pesat, tapi secara resmi ranknya masih E, dan dia tidak akan bisa ikut di dalam raid dengan rank yang tinggi. Dengan begitu, Jinwoo memutuskan untuk pergi memeriksa ulang peringkat hunternya, karena harusnya sekarang dia sudah menjadi peringkat S. くだらない演技はもうやめよう。どうせ隠し通せるものでもない。ハンターランクの最新。 Di kantor pemeriksaan terlihat Hyun Gi-chul, teman manajer An, sedang melihat-lihat para hunter baru yang akan memeriksa rank dan berharap menemukan calon hunter yang bagus. Sampai akhirnya dia melihat Jinwoo juga datang ke sana untuk memeriksa rank barunya. Bahkan Gi-chul langsung menelpon ketua guild Harimau Putih dan memberitahukan ada Jinwoo. Mendengar Jinwoo datang, Baek Hyun-woo juga bergegas ke sana. ありません。ソンハンターがランクの最新差を受けに来たんです。今すぐそちらに向かいます。 Saat mengantri, Jinwoo mendengar obrolan hunter baru yang saling menyemangati. Hunter berbaju ungu bilang asalkan mereka bukan peringkat E, mereka akan mendapatkan pekerjaan. Mendengar itu, Jinwoo sampai tersenyum karena dia pernah mengalaminya. あれエラー Kini giliran Jinwoo untuk memeriksa kembali ranknya. Tapi anehnya, saat memegang kristal hitam, mesinnya malah mendeteksi error. Error terus terjadi sampai manajer mereka datang dan bilang kalau itu bukan karena kesalahan sistem, tapi memang karena mana Jinwoo terlalu besar untuk dibaca oleh sistem mereka, yang artinya Jinwoo adalah orang ke-10 yang memiliki peringkat S. そうだ。この人はこの国で10人目の S 級だ。 Di luar ada Choi Jong-in, ketua dari Guild Hunters, dan Woo Jin-chul sedang membicarakan tentang orang yang bukan anggota Guild Harimau Putih tapi bisa menghabisi bos dungeon di Red Gate kemarin yang masih tidak diketahui oleh mereka. Mereka lalu teralihkan oleh keributan yang terjadi di lobi kantor pemeriksaan dan mereka pergi memeriksanya. Ternyata itu ulah para hunter baru yang terkejut karena tahu ada orang yang tidak bisa diukur mananya dan merupakan orang ke-10 yang menjadi peringkat S. Gi-chul yang ingin mengajak Jinwoo mengobrol terganggu karena kedatangan Jong-in dan Jin-chul. Jinwoo juga menyadari adanya Jong-in yang disebut senjata pamungkas dan pengguna sihir api terbaik. Jong-in langsung menyadari aura dari Jinwoo dan menyimpulkan dialah penyebab keributan ini. Saat ingin menyapa Jinwoo, Jong-in malah dicueki dan Jinwoo hilang dalam sekejap, membuat Jin-chul menyimpulkan kalau Jinwoo mungkin bertipe assassin. もしよろしければこの後少しお時間を。すみませんが急ぐので。 Mereka juga dikagetkan dengan kedatangan ketua Guild Harimau Putih yang terengah-engah berlari karena ingin bertemu dengan Jinwoo. Jinwoo benar-benar berharga untuk Guild Harimau Putih. Hal itu membuat Jong-in yakin kalau orang luar yang menyelesaikan Red Gate kemarin adalah Sung Jinwoo. Mereka sepertinya akan memperebutkan Jinwoo. よりによって一番知られたくないやつに。 Malam hari setelah Jinwoo menjenguk ibunya, di luar dia sudah ditunggu oleh Jin-chul yang memberitahukan kalau sekarang Jinwoo menjadi sasaran serikat dan ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Orang itu adalah ketua serikat hunter bernama Go Gun-hee. Mereka mengobrol dan singkatnya Jinwoo diajak untuk bergabung dengan Serikat Hunter, di mana saat ini 5 guild terkuat sedang berusaha mempertahankan keseimbangan kekuatan mereka. Dan jika Jinwoo bergabung ke salah satunya, maka keseimbangan itu akan hancur. Karena itulah Gun-hee ingin Jinwoo masuk ke Serikat Hunter agar keseimbangan tetap terjalin. Namun sayangnya Jinwoo menolak dan bilang kalau dia ingin bertarung melawan monster karena dia merasa kalau dia lebih cocok di dalam dungeon. Gun-hee juga tidak memaksa dan menerima keputusan Jinwoo. 俺のいるべき場所はダンジョンだと思うんです。なんということだ。彼の目に。 Berpindah ke Amerika, Dong-soo sedang dirawat dan didatangi oleh wakil direktur, memberitahukannya kalau Sung Il-hwan sedang dikejar. Tapi itu tidak akan mudah karena Dong-soo saja kalah dalam sekejap, apalagi mereka.
Dongsu mengingat kembali pertarungannya dengan Ilhwan yang menyuruh Dongsu untuk tidak mengganggu keluarganya. Dongsu sangat kesal. Dia tahu kemana Ilhwan kabur dan bilang kalau dia butuh perlengkapan dan artefak untuk balas dendam. Artefak sendiri adalah perlengkapan tingkat tinggi yang tidak bisa dibuat manusia biasa. Namun di zaman banyak hunter seperti sekarang, banyak artefak yang diperjualbelikan lewat web online. Dan tentu itu sangat mahal untuk Jinwoo. Dia sempat ingin menjual item bola kematian, tapi pastinya itu akan membuat orang-orang curiga di mana hunter rank E sepertinya bisa mendapatkan item sekuat itu. Sampai akhirnya dia menemukan pengumuman perekrutan pekerja sebagai penambang di sebuah raid. Info Jinwoo bergabung ke sebuah raid juga terdengar sampai Go Gun-hee. Tapi anehnya, Jinwoo ikut sebagai penambang. ソンハンターは採掘チームに入ったそうです。採掘チーム？本当に捉えどころのない青年だ。 Ternyata benar, Jinwoo menggunakan identitas peringkat E-nya menjadi seorang penambang di sebuah raid besar. Meski menghabisi banyak tenaga, tapi upahnya lumayan besar. Dan ternyata di dalam raid itu dilakukan oleh Guild Hunters yang diketuai oleh Jong-in. Mereka melawan 3 raksasa besar dengan para tanker dan Jong-in sebagai penyerang utama. Julukan pengguna sihir api terbaik benar-benar nyata. Dia berhasil mengalahkan 3 monster itu hanya dengan sekali serangan api. Saking besar apinya, mereka juga balik diserang dengan api itu. Namun masih ada tanker yang membuat penghalang untuk melindungi Jong-in. Setelah selesai, Jong-in dan anggotanya keluar dan giliran para penambang yang masuk. Di sini Jinwoo akhirnya melihat wakil ketua Guild Hunters, satu-satunya wanita peringkat S sang putri penari, yaitu Cha Hai-in. Jinwoo terkagum karena hanya sedikit orang kuat yang bisa mengeluarkan aura seperti Hai-in, dan tentu karena cantik. Cha Hai-in sempat melihat ke arah Jinwoo, tapi Jinwoo menghilang. Itu karena Hai-in sempat merasakan aura kekuatan yang sama kuatnya seperti ketua guild Jong-in, tapi hilang begitu saja. Jinwoo ternyata sedikit menghindar karena menyadari kalau insting Cha Hai-in memang tajam. 気配が消えちゃった。思ったより鋭い人だ。 Di dalam gate, penambang mulai bekerja memindahkan mayat monster dan menambang kristal mana. Sedangkan Jinwoo merasakan gelombang mana dari bos dungeon rank A yang lebih kuat dari Vulkan dan Metus, dan dia ingin mencoba melawannya. Jinwoo yang sedang melihat-lihat dikira melamun oleh para penambang lain. Bahkan mereka meremehkan Jinwoo yang mereka tahu berperingkat E, yang memang seharusnya seperti itu dan tidak bekerja. いるわけじゃないし。 ほらほら、さっさと進みましょうよ。道が狭いのに。 Tapi mereka malah langsung dibuat diam dengan sekali ditatap, dan kemampuan Jinwoo menambang dengan fisik yang sangat kuat membuat para penambang tidak percaya kalau Jinwoo adalah peringkat E dan bilang kalau Jinwoo adalah berkah yang diberikan Tuhan untuk mereka. Gak tahu aja Jinwoo di sana cuma main-main. きっと孫さんは神が俺たちに与えてくれた作業員に違いない。 Tak lama mereka sudah menambang banyak sekali kristal mana, dan ketua penambang mengajak Jinwoo untuk beristirahat makan siang. Jinwoo menolak dengan alasan akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, padahal dia punya niat lain. Dan saat sudah sendirian di dalam dungeon, dia langsung berlari ke arah ruang bos dungeon dan berniat untuk memanas-manasi bos dungeon itu. それでもちょっとつついてみるくらいなら。 Dengan niat membunuh yang sangat membara, Jinwoo sempat mengeluarkan pedang dari Baruka. Tapi dia tak menyangka ada Cha Hai-in yang sudah ada di belakangnya dan bertanya mau apa Jinwoo di sana. もう一度聞きます。そこで何をしているんですか？ Kembali ke momen Jinwoo yang ingin bermain-main dengan bos dungeon, tapi dia dipergoki oleh Cha Hai-in. Jinwoo beralasan kalau dia tersesat dan tiba-tiba sampai di sana. Hai-in lalu menyuruhnya menjauh karena di depannya adalah ruang bos dungeon dan itu berbahaya. Jinwoo mengakui kalau Cha Hai-in bukan orang biasa karena dia tidak menyadari kedatangan Cha Hai-in dan baru sadar ketika Hai-in sudah mengajaknya bicara. 話しかけられるまで気づけなかった。
Begitu juga sebaliknya, Hai-in juga menyadari kalau Jinwoo tidak memegang apa-apa. Padahal sekilas tadi, dia melihat kalau Jinwoo memegang senjata. Jinwoo minta maaf dan pergi dari sana. Namun saat berpapasan, Hai-in merasakan sesuatu dari Jinwoo dan menyuruhnya untuk berhenti. Belum berkata apa-apa, Hai-in mendekati Jinwoo dan mencium baunya. Cha-in yang tidak mencium bau Jinwoo menanyakan apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter dan memeriksa kartu lisensi Jinwoo yang seorang hunter rank E. Tentu saja itu adalah kartu lisensi lama saat Jinwoo masih rank E. Hai-in lalu menyuruh Jinwoo untuk pergi dengan hati-hati sambil terheran apakah karena Jinwoo rank E membuatnya tidak berbau. Malahan Hai-in mencium kalau Jinwoo harum. Kenapa nih Cha-in harum mencium bau Jinwoo? Di tengah rombongan, Jinwoo dibilang hoki karena bisa bertemu Cha-in secara langsung, karena yang lain hanya bisa melihatnya dari jauh. Ternyata selama istirahat, Cha-in selalu berpatroli dan menjaga para penambang dari bos monster. Karena itulah dia bisa bertemu dengan Jinwoo. Cha-in juga punya kondisi khusus di mana dia sangat tidak tahan dengan bau para hunter. Itulah alasan Hai-in selalu menutup hidungnya dengan sapu tangan, membuat Jinwoo terheran dengan reaksi Hai-in saat bertemu dengannya tadi. Pekerjaan pun selesai lebih cepat dari biasanya, dan itu berkat Jinwoo. Gajinya langsung cair dan Jinwoo bahkan diajak untuk ikut saja bekerja dengan ketua penambang di guildnya. Tapi Jinwoo menolak dan bilang kalau dia hanya mengisi waktu luang. Tak menyerah, ketua penambang kembali mengajak Jinwoo untuk ikut sehari lagi. Karena besok akan ada 2 raid peringkat A dan C. Tapi yang menjadi penakluk adalah unit penyerangan kedua dari Guild Hunters. Dan diketahui hanya Guild Hunter saja yang punya 2 unit penyerangan yang sama-sama bisa menaklukkan gate rank A. Jinwoo pun setuju dan siap datang besok. Di kediaman Hai-in, dia menelpon seorang informan dari guild dan menyuruhnya untuk menyelidiki Sung Jinwoo. Sang informan sedikit terheran karena tidak hanya Hai-in yang menanyakan tentang Jinwoo, tapi juga ketua Choi Jong-in. Bahkan anehnya lagi, informasi tentang Jinwoo terkunci dan tidak bisa diakses. Hal yang aneh untuk seorang hunter peringkat rendah. Hai-in sepertinya tidak bisa tidur dan terus memikirkan Jinwoo. Karena jika ketua Jong-in juga mencarinya, perilakunya di dalam dungeon dan sikap serikat yang mengunci informasinya, pasti ada sesuatu tentang Jinwoo. Dari banyaknya hunter yang Cha-in temui, baru kali ini dia bertemu dengan seorang hunter yang berbau harum. これまでいろんなハンターに会ってきたけど、いい匂いがしたのは。 Keesokan paginya, Jinwoo sedikit telah datang, membuatnya mengingat situasi dulu saat dia masih menjadi peringkat E dan ditemani teman-teman yang kini entah bagaimana kabarnya. Jinwoo kembali memperlihatkan kemampuan menambangnya yang super cepat dan kuat, membuat kebanyakan dari para penambang merasa beruntung ada Jinwoo karena mereka bisa selesai lebih cepat daripada tim pengangkut. Tak lama datang ketua dari unit penyerang kedua bernama Son Gi-hun. ソン・ギフン隊長 採掘チームからどなたか一人お借りできませんか? Dia mencari seorang penambang yang bisa ikut mereka ke dalam dungeon untuk membawa barang. Karena yang seharusnya bertugas membawa barang tidak bisa datang. Namun tentu karena para tim penambang adalah peringkat rendah, tidak ada yang mau menyia-nyiakan nyawanya untuk ikut. Tapi beda dengan Jinwoo, dia mengangkat tangan dan menawarkan diri untuk ikut. Meski sempat dilarang oleh ketua tim, tapi niatnya sudah matang. Jinwoo dan Gi-hun pun berkenalan. 今回攻撃隊の隊長を任されたソン・ギフンです。ソン・ジヌです。 Ada juga pasukan dari unit penyerangan kedua, berisi 6 orang peringkat A dan 3 orang peringkat B. Mereka lalu masuk ke dalam gate rank A yang sangat besar. Meski gelombang mana yang Jinwoo rasakan sedikit lebih kecil, tapi dia merasakan hawa berbahaya yang sama seperti di Red Gate. 地下に流れている魔力は昨日よりも少ない。だがなぜだろう。 レッドゲートと同じよう。 Seorang wanita yang melihat Jinwoo seperti tegang menyuruhnya untuk tenang karena mereka semua adalah hunter yang kuat. Sampai tiba-tiba mereka berhenti dan langsung membuat formasi untuk bertarung.
Mereka diserang oleh Dungeon Jackal, sekumpulan anjing gila yang langsung menyerang mereka dengan ganas. Tapi jangan takut karena mereka adalah para hunter yang atas yang bisa dengan mudah mengalahkan kumpulan Dungeon Jackal itu. Serangan Dungeon Jackal membuat mereka bertanya-tanya, kenapa ada anjing gila peringkat C di sana? Seharusnya para anjing sudah habis dimusnahkan. Jinwoo menyadari kalau anjing itu menggunakan kalung, yang artinya mereka punya majikan. Dan benar saja, majikannya langsung muncul dan merekalah penyebab Jinwoo merasakan hawa berbahaya. Mereka adalah para High Orc ganas bertubuh merah. Serangan yang kuat mereka berikan, bahkan sang tank dengan skill provokasinya tidak berguna sama sekali karena para orc fokus menyerang para pasukan di belakang. Untungnya ada para magi yang bisa memberikan perlindungan, meski itu hanya dalam beberapa detik. Magi berkekuatan api mengeluarkan prajurit yang sama seperti milik Jinwoo, tapi dengan bentuk api, mencoba menyerang orc, tapi High Orc dapat dengan mudah memusnahkannya. Tim mereka dibuat tidak berdaya, membuat mereka terkepung dan bisa saja mereka semua dimusnahkan. Sampai di mana salah satu orc sudah ada di belakang healer dan bersiap membunuhnya. Si healer sudah pasrah dan tidak bisa menghindar, langsung diselamatkan oleh Sung Jinwoo. Dia menggunakan skill kamuflase agar tidak terlihat dan mencekik orc sampai kepalanya terpisah dari tubuhnya. Jinwoo terus membantu secara diam-diam, bahkan ketua tim unit menyadari adanya perubahan gerakan pada High Orc yang kacau dan mudah mereka serang. Jinwoo yang diam-diam melawan orc bergerak cepat membuat para hunter bisa dengan mudah mengalahkan semuanya. Mereka pun berhasil menang tanpa ada yang meninggal sama sekali. Ketua unit sempat mengira temannya yang membuat gerakan orc menjadi kacau, tapi tidak ada yang mengaku. Dan ternyata mage imut berkacamata menyadari kalau Jinwoo lah yang sudah menggunakan skill kamuflase dan menolong mereka. Dia memilih diam karena merasa sudah diselamatkan. マジックキャスターがいるのに隠密なんか使って隠れた気でいるなんて。 Mereka lalu memutuskan untuk mundur dan meminta bantuan unit lain. Tapi naasnya, gate jalan masuk sudah dipasangi pelindung tingkat tinggi dan mereka terjebak di sana. Para mage mencoba membukanya, tapi saking kuatnya mereka dibuat berdarah-darah dan tidak bisa dengan mudah membuka penghalang itu. Dan tak diduga, mereka semua tiba-tiba merasakan gelombang mana yang sangat besar. Dan asalnya bukan dari puluhan, tapi 50-an High Orc yang datang lagi. Ki-hun lalu maju memberanikan diri untuk mengajak orc itu berbicara. Dan pemimpin orc bilang kalau dia yang membuat penghalang itu. Dia bernama Kargalgan. Dan dia ingin sekali bertemu dengan para manusia. Saat Ki-hun bertanya, adakah makhluk yang lebih kuat dari Kargalgan di dalam sana? Kargalgan malah membuat pilihan untuk mereka. Apakah mereka ingin dibunuh oleh pasukannya atau datang ke markas orc untuk bertemu dengan bos High Orc? Dan Ki-hun menjawab kalau mereka akan datang. Para hunter sempat memberikan pesan dan wasiat pada Jinwoo dan menyuruhnya kabur jika ada kesempatan. Benar-benar seperti saat Jinwoo masuk ke dalam double dungeon dulu. Mereka benar-benar putus asa. Di luar, Cha-Hae-in tengah mencari Jinwoo. Ketua tim penambang bilang kalau Jinwoo ikut masuk ke dalam raid yang dilakukan unit kedua sebagai pembawa barang. Di dalam gate, mereka semua termasuk Jinwoo sampai di ruangan bos High Orc seperti aula besar dan penuh dengan High Orc. Bahkan ada yang memiliki armor dan senjata yang terlihat sangat kuat. Dan mereka disambut oleh bos High Orc. Dengan tato berwarna hijau dan terlihat sangat beringas, membuat episode ini berakhir.
Pertemuan yang benar-benar membuat Cha Hain langsung jatuh cinta, menjadi satu-satunya orang yang tidak bau dan sama-sama berperingkat S. Apakah Jinwoo dan Cha Hain akan segera akrab? Dan bagaimana kelanjutan dari unit penyerangan beserta Jinwoo melawan para Haikok dan bosnya? Kita tunggu di episode berikutnya. Stay tune terus di RWPP 5.